Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safri Adli Zulfikar. Saya akan membawakan sebuah pelajaran yang bertemakan awal mula penciptaan alam semesta. Apa itu alam semesta? Para ahli astronomi menyatakan bahwa yang mengontrol perilaku benda-benda langit setelah kehendak Allah adalah massa materi atau mass of matter dan energi atau mass of energy yang berkumpul di dalam benda-benda itu. Jadi, yang membuat bumi menjadi planet yang dingin memiliki selimut gas atau atmosfer dan air atau laut dan baik untuk kehidupan manusia adalah masa tersebut. 1. Langit dan bumi. Alam semesta adalah alam yang misterius yang terdiri dari bintang, planet, nebula, komet, meteor, dan angkasa yang begitu luas diameternya sehingga luasnya hanya bisa diungkapkan dalam angka-angka yang memukau imajinasi kita. Itu pun tanpa mampu menggambarkan kesan yang sebenarnya. Dalil yang menerangkan tentang penciptaan langit dan bumi terdapat di surah Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Quran surah Al-A'raf ayat 54. Dan di surah Al-An'am ayat 1, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Quran surah Al-An'am ayat 1. Dan di surah At-Talaq ayat 12, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadiru wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Yang artinya, Allah yang menciptakan 7 langit dan penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku kepadanya dan agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran surah At-Talaq ayat 12. Yang kedua yaitu orbit bintang-bintang. Apa itu bintang? Bintang sendiri adalah kumpulan gas yang bersifat membakar, menyala, dan menyinari dari dalam dirinya sendiri.
Cahayanya akan terus menyala selama jutaan tahun dan padam. Ini akibat interaksi atom. Dalil yang menerangkan tentang bintang-bintang terdapat di surah Al-Waqiah ayat 75-76 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Artinya, lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Quran surah Al-Waqiah ayat 75-76. Yang ketiga yaitu mengembangnya alam. Definisi dari alam adalah alam sekarang sedang mengembang. Jika kita ingin melihat asal muasalnya, hendaknya kita kembali ke masa lalu hingga kita menemukan materi yang pertama. Materi ini memiliki intensitas energi yang sangat tinggi sehingga membuatnya krisis. Materi pertama itu kemudian meledak dan berubah menjadi gumpalan asap. Dari gumpalan asap inilah Allah menciptakan pusaran dan mengumpulkan sejumlah materi dan energi di sekeliling pusat gravitasi atau pusaran. Kumpulan materi ini dan energi itu berakumulasi di dalam dirinya hingga dengan kekuasaannya terbentuk menjadi beberapa benda angkasa yang beraneka rupa. Dalil yang menerangkan tentang alam terdapat di surah Al-Anbiya ayat 30 yang bunyinya awalam yaralladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Surah Al-Anbiya ayat 30. Yang keempat itu adalah asap. Definisi dari asap yaitu secara ilmiah, asap atau kabut dukhan didefinisikan sebagai substansi yang sebagian besar materinya berpagas dan sebagian berupa partikel padat, yang sebagian berwarna gelap dan sebagian lagi panas. Dalil yang menerangkan tentang asap terdapat di surah Fussilat ayat 11 yang bunyinya Tsummastawa ila sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karaha qalata ataina ta'i'in. Artinya, kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dan patuh atau dengan terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Quran surah Fussilat ayat 11. Yang kelima yaitu antariksa sangatlah gelap. Definisi dari antariksa sangatlah gelap menurut Dr. Nadia Thayyarah ada dua, yaitu kegelapan awal semesta, yaitu pada masa setelah masa terjadinya ledakan besar hingga awal proses peleburan inti atom, kira-kira selama 30 juta tahun. Masa ini bercirikan kegelapan yang sangat kelam. Dan yang kedua yaitu
kegelapan lokal di bagian tertentu semesta, yaitu pada masa setelah dimulainya proses peleburan inti atom hingga masa kita sekarang diciptakan dan mulai memancarkan sinarnya keluar angkasa. Sinarnya terdiri atas sinar inframerah, gelombang elektromagnet, spektrum cahaya yang terlihat, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Adapun dalil dari antara kisah yang tenggelam terdapat di surah Al-An'am ayat 1 yang bunyinya, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Quran Surah Al-An'am ayat 1. Yang keenam yaitu benda-benda angkasa bergerak dalam garis melengkung. Penjelasan dari benda-benda angkasa bergerak dalam garis lengkung ada dua, yaitu al-uruj, berarti naik dan keluar dari garis lurus, ilmu berjalan dalam lintasan melengkung. Studi ilmiah modern telah membuktikan bahwa pergerakan benda-benda langit tidak mungkin dalam lintasan lurus, melainkan pasti bengkok dan melengkung sesuai dengan perbesaran materi dan energi di alam semesta. Jadi, setiap benda yang memiliki materi sebesar apapun masanya tidak mungkin bisa bergerak di alam semesta selain garis melengkung. Yang kedua yaitu penjelasan antara lain pergerakan setiap benda padat dari bumi ke langit harus dalam lintasan melengkung, karena benda tersebut dipengaruhi oleh kekuatan gravitasi bumi dan kekuatan kontra gravitasi yang menarik benda itu ke langit. Kedua kekuatan itu bergantung pada massa benda yang bergerak itu. Dalil yang menerangkan tentang benda-benda angkasa bergerak dalam segaris melengkung terdapat di surah An-Naml ayat 88 yang berbunyi, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab Sun'allahilladzi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Yang artinya, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang menciptakan dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh Dia maha teliti apa yang kamu kerjakan. Surah An-Naml ayat 88. Yang ketujuh yaitu langit dipenuhi pintu-pintu. Definisi dari langit dipenuhi pintu-pintu yaitu, adapun masuk ke langit tidak mungkin dilakukan kecuali melalui suatu pintu yang dibukakan. Sedangkan pergerakan benda-benda angkasa hanya dalam lintasan berupa garis melengkung yang tidak lurus. Inilah yang oleh Al-Quran yang disebut dengan uruj atau naik ke langit. Dalil yang menerangkan tentang pintu-pintu terdapat di Quran Surah Al-Hijr ayat 14 yang bunyinya, walau fatahna alaihim
babam minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun, yang bunyinya, dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka akan terus menerus naik ke atasnya. Quran Surah Al-Hijr ayat 14. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.